Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin telah mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian praktek targeting dan mendapatkan pujian langsung dari dekan akademi. Pujian dan sorakan tentunya juga diberikan oleh para murid lainnya pada Luin. Namun tentu saja, hal itu membuat Michael jadi kesal karena Luin mendapatkan semua pujian yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Setelah selesai melakukan ujian praktik pertama, Michael rupanya menunggu Luin di kamarnya dan mulai memberikan ancaman pada Luin. Luin sendiri tidak ingin tinggal diam saja dan ingin agar Michael melakukan kompetisi yang adil dengan melawannya di ujian praktek 1 lawan 1. Pada ujian kedua yaitu pengukuran mana, banyak murid yang gagal mendapatkan nilai bagus karena King Ram dikenal sangat kejam dalam memberikan nilai. Hal itu juga berlaku bagi Michael yang hanya mendapatkan nilai 27 poin, meskipun saat ini itu adalah nilai tertinggi yang didapatkan para peserta. Ketika waktu giliran Luin, King Ram sangat penasaran kenapa Luin malah melakukan kuda-kuda serangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh penyihir. Luin sendiri mengatakan jika inilah gaya bertarung dirinya dalam menggunakan sihir, dan Luin kemudian langsung menggunakan si ledakan mana pada King Ram. Merasakan kekuatan serangan yang sangat nostalgia, King Ram jadinya menanyakan apakah Luin adalah Draka karena ia sudah menunggunya sangat lama. Para murid yang mendengar King Ram memanggil nama Draka pada Luin membuat mereka berpikir jika King Ram sedang salah menyebut nama seseorang. Luin sendiri sangat terkejut karena King Ram mengetahui soal Draka. Padahal selama 2 bulan ia mencari di semua buku, ia tidak pernah menemukan jejak Draka sama sekali. Luin menanyakan apakah King Ram mengetahui soal Draka, dan King Ram mengiyahkan, bahkan dirinya sudah mengenalnya sejak lama. Luin menanyakan jika King Ram tidak keberatan, ia ingin mengetahui soal Draka sebanyak yang King Ram tahu. King Ram sendiri tidak masalah dengan hal itu, dan ia tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan inkarnasi Draka di akademi. King Ram menanyakan apakah namanya tadi adalah Luin, dan King Ram mengatakan jika dirinya tidak akan pernah melupakan Luin. Tapi karena ada terlalu banyak telinga yang mendengar, King Ram akan menceritakan soal Draka lain kali pada Luin ketika mereka berdua bertemu kembali. Ketika King Ram akan pergi, pengawas ujian meminta agar King Ram memberikan skor sihir pada Luin untuk digunakan dalam ujian kali ini. King Ram mengatakan jika evaluasinya cukup sampai di sini saja karena sihir Luin bukanlah sesuatu yang bisa ia nilai, dan pengawas menanyakan apa maksudnya itu. Pengawas kemudian mengatakan jika King Ram harus melakukan evaluasi akademi apapun yang terjadi, karena kontrak itu harus dijaga selama 500 tahun setelah kematian Archmage Froyan Ignet. King Ram yang marah mengatakan jika pengawas terlalu berani membawa peraturan akademi padanya, karena selama ini ia tidak pernah mengevaluasi seorang penyihir yang kompeten. Namun tetap saja, Froyan bisa pergi ke neraka berkat bantuan dirinya, dan King Ram akan memberikan nilai evaluasi untuk menepati kontrak yang telah disepakati. King Ram kemudian menanyakan pada Luin, dari nilai 0 sampai 100 poin, kira-kira Little Destroyer mau memilih yang mana? Luin dengan senang hati tentunya mengatakan jika ia akan memilih nilai 100 poin. Tak butuh lama, rumor soal Luin, si murid gagal abadi, mendapatkan nilai sempurna dari King Ram langsung tersebar dan menjadi bahan pembicaraan. Haidel mengatakan sepertinya Luin membuat keributan lagi, dan Luin menanyakan apa yang sedang Profesor Haidel lakukan di sini. Haidel mengatakan jika kabar soal Luin yang mendapatkan nilai 100 dari King Ram langsung menyebar ke kantor dekan, karena dekan sendiri belum pernah mendengar kejadian seperti ini sebelumnya. Karena dekan terkesan dengan Luin, dekan ingin memberikan hadiah pada Luin, dan Haidel memberikan sebuah gulungan.
Luwin menanyakan apa yang dimaksud dengan artefak room dalam kertas ini, dan Heidel mengatakan jika ia akan menjelaskannya sambil berjalan. Setelah mengikuti Heidel berjalan di sekitar akademi, Luwin diajak untuk mendatangi sebuah jalan rahasia yang ada di akademi. Luwin mengatakan jika ia baru tahu ada tempat seperti ini, dan Heidel mengatakan tentu saja karena hanya tempat ini yang tidak boleh dimasuki di akademi. Jika ini adalah tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun, Luwin jadi kepikiran kenapa Heidel membawanya kemari. Heidel mengatakan jika pintu ini adalah jalan masuk ke ruang artefak, dan Heidel hanya bisa mengantar Luwin sampai sini saja. Luwin menanyakan apakah itu artinya dirinya hanya akan masuk sendirian, dan Heidel mengiyakan serta dirinya akan menunggu Luwin di sini sampai keluar. Luwin tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena Profesor Heidel mengatakan jika ini adalah hadiah dari dekan, maka ia akan masuk saja. Sekarang kita masuk ke ruang artefak, di mana terlihat banyak sekali barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya, dan Luwin sendiri jadi terkejut dengan kemegahan ruangan ini. Ada begitu banyak artefak yang hanya pernah Luwin dengar dari orang-orang, dan ia menduga bahwa ini adalah gudang sihir milik Armage Proyek Ignet. Seseorang kemudian mengatakan jika bocah ini sepertinya sedang tersesat, dan Luwin jadinya terkejut karena ada suara orang lain. Kingram mengatakan sepertinya Luwin tidak tahu seberapa besar nilai Luwin yang sebenarnya, tapi Luwin jadinya lebih terkejut karena Kingram ada di ruangan ini dan tidak menjadi batu. Kingram tahu jika Luwin sedang kebingungan karena dirinya tidak menjadi batu, dan Kingram memberitahu jika tempat ini adalah satu-satunya tempat yang memperbolehkannya memakai tubuhnya sendiri. Selain itu, berkat mana kuno yang memenuhi ruangan artefak, Kingram bisa berada pada tubuh aslinya dan tidak menjadi artefak lagi. Luwin jadinya paham alasan Kingram bisa berubah menjadi ogre lagi, dan Luwin menanyakan apa maksud Kingram jika dirinya tidak mengetahui nilainya sendiri. Kingram mengatakan tidak ada maksud apapun, karena Luwin memang tidak mengetahui nilai dirinya sama sekali dengan benar sampai sekarang. Kingram bahkan menyinggung jika Luwin masih belum bisa memaksimalkan kekuatan artefak yang sebenarnya, yaitu player, karena Draka dulu juga menggunakannya, dan itu membuat Luwin terkejut karena Kingram tahu soal player. Kingram mengatakan jika itu adalah artefak langka yang sangat berbeda dengan artefak lainnya, dan Kingram menanyakan bagaimana Luwin bisa mendapatkannya, serta apa hubungan Luwin dengan Draka. Luwin mengatakan sebenarnya dirinya juga penasaran dengan hal itu, dan ia juga menanyakan siapa itu Draka sebenarnya. Kingram mengatakan jika sosok Draka yang sebenarnya ingin Luwin ketahui adalah seekor makhluk yang ingin menjadi dewa dengan menggunakan kekuatannya yang sangat kuat. Suatu hari, Draka pergi mengunjungi suku Skypack yang dulunya Kingram tinggali, tapi Draka dulunya sangat kecil dan pendek sampai sulit untuk dilihat. Meski begitu, kekuatan Draka sangat besar yang bahkan suku Skypack tidak bisa melawannya. Lebih gilanya, Draka menjadi semakin kuat setiap harinya, jadi meskipun digabung oleh banyak ogre, Draka masih tidak terkalahkan. Karena Draka begitu kuat, para ogre menghormatinya, dan Draka juga ikut hidup bersama mereka, seolah-olah dia adalah bagian dari suku ogre. Pada saat itu, Kingram adalah penerus kepala keluarga ogre, dan Draka mengajari bahasa serta sihir selama 100 tahun padanya. Luwin yang sangat terkejut menanyakan bagaimana bisa seorang manusia bisa hidup selama 100 tahun, karena tidak mungkin manusia bisa hidup selama itu. Kingram mengatakan jika itu bisa dilakukan karena sedari awal Draka bukanlah manusia, tetapi identitas yang sebenarnya dari Draka adalah Black Dragon yang bernama Drakagonia. Luwin jadinya terkejut karena naga ternyata beneran ada, dan Kingram mengiyakan, apalagi naga adalah asal muasal dari segala jenis sihir.
Luwin tentu saja pernah mendengar cerita itu, tapi itu seperti cuma klaim saja, jadinya ia mengira bahwa semua itu hanyalah legenda semata. King Ram kemudian mengatakan jika Draka tidak bisa menggunakan sihir yang seperti naga lainnya lakukan. Itulah kenapa Draka menciptakan gaya bertarung seperti yang pernah Luwin lakukan, yaitu dengan cara sihir yang diletakkan di tangan dan kakinya. Luwin jadinya mengerti jika Draka dulunya pasti juga dikucilkan sama seperti dirinya. Jadi Draka menciptakan gaya bertarung yang bisa memaksimalkan potensinya. King Ram sendiri mengatakan jika Draka menciptakan kemampuan bertarung yang hanya dia sendiri yang bisa menggunakannya. Dengan kekuatan sebesar itu, Draka menjadi lebih kuat dibandingkan semua makhluk yang berada di bumi. Akan tetapi, dia belum puas dengan itu dan mengembangkan kekuatannya secara tidak terbatas. Hingga pada akhirnya, ia menghancurkan semuanya, termasuk menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar jika Draka sampai menghancurkan dirinya sendiri, ia paham jika itulah sebabnya Draka dijuluki sebagai Destroyer of War. Dan Luwin tidak bisa membayangkan seberapa kuat Draka hingga bisa menghancurkan dunia. Setelah mendengarkan cerita King Ram dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Draka, Luwin mendapatkan sebuah title sebagai Ogre Friend. Luwin sendiri terkejut karena tak menyangka akan ada hadiah secara tiba-tiba, dan itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Selain itu, Luwin juga mendapatkan skill aktif yaitu Ogre Fury, di mana ia bisa meminjam kekuatan dari Ogre yang marah dan menjadi kuat selama 30 detik. Tak hanya itu, Luwin juga tiba-tiba mendapatkan sebuah bola bernama Strang yang merupakan the incarnation of power. King Ram merasa jika Luwin mendapatkan sebuah hadiah dari quest, karena dulu ia sering melihat Draka berbicara sendiri sambil melihat udara kosong. Luwin menanyakan apakah King Ram tahu dengan benda yang baru saja ia dapatkan, dan King Ram merasa jika benda ini adalah Strang. Luwin menanyakan apa King Ram tahu kegunaan item ini, tapi King Ram mengatakan jika benda itu bukanlah item, melainkan inkarnasi. King Ram mengatakan jika Strang selalu berada di sisi Draka, jadi King Ram tidak mungkin tidak mengenalinya, dan sepertinya Draka telah menyegel Strang pada Spirit Stone ketika dia mati. Meskipun dia disebut sebagai spirit, tapi dia berbeda dengan spirit biasanya, karena dia adalah inkarnasi kekuatan. Selain itu, Strang juga memiliki temperamen yang buruk, dan selalu meminta kekuatan tak terbatas pada Draka setiap harinya. Tapi jika Luwin bisa memenuhinya, Strang akan memberikan kekuatan yang tak terbatas padanya. Luwin menanyakan apakah suatu inkarnasi akan terlahir dari batu ini, dan King Ram mengiyakan, jadi Luwin tidak perlu khawatir. Tapi tak lama berselang, batu itu mulai menetas dan Luwin jadi penasaran seperti apa bentuk Strang nanti. Setelah batunya pecah, Luwin sangat terkejut karena dia tidak seperti ekspektasinya, karena rupanya yang keluar dari batu itu adalah seekor bayi beruang. Baru saja terbangun dan disebut beruang, Strang tentunya langsung kesal pada seseorang yang kurang ajar telah memanggilnya sebagai beruang. Mendengar jika beruang itu bisa berbicara, Luwin jadinya semakin penasaran dengan beruang itu dan menanyakan bagaimana bisa seekor beruang berbicara. Strang yang sudah sangat kesal tentunya langsung melontarkan kata-kata kasar dan ingin agar Luwin segera berhenti memperlakukannya seperti beruang.